Selamat siang Bu Ira. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada Pak, saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Gimana Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Ira bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Pak Arif harapkan? Iya Bu, saya harapkan bisa meningkatkan kedisiplinan guru untuk dapat hadir ke sekolah tepat waktu. Oh, masalahnya apa, Pak? Coba Pak Arif ceritakan apa yang sedang Pak Arif rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, saya sebagai kepala sekolah mempunyai permasalahan. Ada beberapa guru saya yang datang terlambat ke sekolah. Apakah keterlambatan itu terjadi pada semua guru, Pak? Tidak Bu, hanya beberapa guru saja sebenarnya. Terus kenapa kira-kira begitu, Pak? Setelah saya cari tahu masalahnya, ternyata guru tersebut tinggalnya sangat jauh jaraknya dari sekolah. Terus bagaimana cara Pak Arif menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Ya, yang pertama saya memanggil guru tersebut. Kemudian saya menjelaskan mengenai tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Kita mendidik anak-anak agar mereka datang ke sekolah tepat waktu, maka kita juga sebagai guru harus memberikan contoh untuk bisa datang ke sekolah tepat waktu juga. Baik. Terus bagaimana respon Bapak dan atau Ibu guru dengan langkah yang Bapak sampaikan, Pak? Seperti yang saya katakan sebelumnya, masih ada guru yang datang terlambat. Iya. Jadi seperti itu ya permasalahan yang dihadapi Pak Arif. Masih ada guru yang datang terlambat, datang ke sekolah. Iya Bu, betul sekali. Kira-kira gimana ya Bu Nah, solusinya? sekarang ya, oke. Kira-kira Pak Arif sudah tahu permasalahan, nah, upaya apa yang Pak Arif akan lakukan? Ya kalau upaya yang sudah saya lakukan, diantaranya saya sudah melakukan pendekatan kepada guru tersebut. Saya menanyakan masalah yang dihadapi, Ya. alasan kenapa dia datang terlambat, dan saya pun telah mencoba memberikan reward kepada guru saya yang tepat waktu. Oh, keren. Jadi hasilnya masih tetap ya Pak Arif, meskipun Bapak sudah berusaha memberikan reward kepada Bapak atau Ibu guru yang terlambat tadi, yang tepat waktu. Apakah Pak Arif sudah coba menggunakan metode yang lain, Pak? Oh iya Bu, saya akan mencoba menerapkan metode yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang lebih menarik. Harapan saya supaya guru tersebut bisa datang tepat waktu. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Pak Arif. Mungkin selama ini hanya diberi arahan dan reward yang ternyata masih kurang efektif. Iya Bu, mungkin selama ini metode yang saya gunakan belum mampu membuat guru tersebut datang tepat waktu ke sekolah.
sehingga berpengaruh juga terhadap Bapak Ibu guru yang lain. Jadi apa nih yang akan Pak Arief lakukan ke depannya? Saya akan mengajak guru-guru untuk membuat keyakinan sekolah yang merupakan usulan dari Bapak Ibu guru, sehingga saya berharap keyakinan tersebut dapat dilaksanakan bersama. Wah, itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali, Pak Arief. Langkah yang Pak Arief ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide dari Pak Arief. Syukurlah, sekarang saya merasa lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa kira-kira yang Pak Arief akan lakukan ke depannya, Pak? Komitmen yang saya akan lakukan ke depan, diantaranya saya akan berusaha melaksanakan kesepakatan sekolah yang telah kita buat bersama. Saya akan mengajak semua guru agar bisa melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan kita. Keren sekali Pak Arief. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih Bu Ira. Sama-sama Pak Arief. Assalamualaikum Bu Ira, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Arief, selamat siang juga. Ya. Selamat siang Pak Arief. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak? Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Bu. Ya, begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Arief bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang diharapkan Bu Ira? Iya, Pak, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat belajar siswa saya dalam mengerjakan tugas, Pak. Oke, masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya, begini Pak, saat ini saya kan mengajar di kelas 6. Ada beberapa siswa saya yang pasif dalam pembelajaran, malas mengerjakan tugas. Kalaupun dikerjakan lama sekali Pak kumpulnya. Kadang-kadang sampai istirahat, sampai masuk pun mereka belum mengumpulkan tugas mereka Pak. Oh begitu. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh pelajaran Bu? Oh tidak Pak, tugas pada mata pelajaran tertentu saja. Pelajaran apa Bu? Pelajaran matematika Pak. Kenapa kira-kira bisa begitu Bu Ira? Ketika pelajaran matematika, anak-anak yang lain terlihat aktif, akan tetapi ada beberapa anak yang terlihat pasif, Pak. Oh, bagaimana cara Bu Ira mengajar matematika pada waktu itu? Iya, biasanya saya suruh mereka membuka buku pelajaran, kemudian saya menjelaskan di depan kelas sambil saya ajak anak-anak tersebut untuk tanya jawab, Pak. Lalu bagaimana respon anak-anak ketika diajar dengan langkah seperti itu, Bu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Pak, anak-anak lain antusias, akan tetapi ada beberapa anak yang memang pasif, Pak. Oh, jadi seperti itu permasalahannya yang dihadapi Bu Ira. Ada anak yang pasif, lambat mengerjakan, dan mengumpulkan tugas matematika.
Iya Pak, betul sekali. Kira-kira gimana ya Pak solusinya Pak? Nah, sekarang kan Bu Ira sudah tahu permasalahannya. Lalu, upaya apa yang sudah Bu Ira lakukan nih? Ya, kalau upaya yang sudah saya lakukan diantaranya pendekatan dengan murid tersebut. Saya menanyakan masalah apa yang mereka hadapi, alasan kenapa mereka tidak mengerjakan tugas matematika dan lambat mengumpulkan tugas matematikanya, Pak. Saya pun telah melakukan tutor sebaya karena saya berpikir bahwa kalau dengan sesama temannya akan membuat mereka lebih cepat mengerti dan paham. Oh, jadi hasilnya masih tetap ya Bu Ira. Meskipun Ibu Guru sudah menjelaskan menggunakan metode tanya jawab, pendekatan dengan siswa, tutor sebaya, tetapi anak tersebut tetap pasif dan terlambat mengerjakan tugas. Apakah Bu Ira sudah coba menggunakan metode atau pembelajaran lain? Oh iya Pak, saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi ya Pak, supaya siswa tersebut bisa aktif dan dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas matematikanya Pak. Nah, itu adalah upaya yang bagus Bu Ira. Itu langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab saja sehingga kurang menarik. Iya Pak, mungkin selama ini metode mengajar saya belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada murid sehingga berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Ya. Jadi apa nih yang akan Ibu Ira lakukan ke depannya? Saya akan merefleksi pembelajaran matematika yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan alternatif metode yang menarik dan juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, agar siswa-siswa tersebut aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran matematika dan dapat mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Wah, itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali, Bu. Langkah yang Bu Ira ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Bu Ira akan lakukan ke depannya? Iya Pak, komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik, semenarik mungkin. Saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran matematika untuk melakukan diferensiasi konten. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan antusias anak sehingga anak-anak paham dan pada akhirnya tugas dapat diselesaikan dan dikumpul tepat waktu, Pak. Nah, keren sekali Bu Ira. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu Ira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam Bu Ira. Selamat siang. Ya. Nama CGP Arif Sarjito. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Adanya literasi antara coach dan coachee menggunakan alur tirta. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian, ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh selama sebelum atau saat melakukan coaching? Ya, yaitu luangkan waktu dan fokus kepada apa yang kita lakukan pada saat coach dan coaching itu.
Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu mencoba untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot untuk membuat coach berpikir kritis dan mencari jawaban yang tepat. Kemudian umpan balik dari coaching. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Senang karena merasa terbantu mendapatkan solusi atas permasalahan yang kita hadapi pada saat waktu itu. Baik, refleksi diri dari saya, nama CGP Irawati. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan sudah berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa sudah mampu menjadi pendengar yang baik dan memahami apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Pertanyaan nomor 2, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Itu deh. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu seorang coaching mencapai tujuan tersebut. Setidaknya memberikan motivasi begitu. Bukan memberikan langsung jawaban, tapi memberikan motivasi. Dan tidak boleh saya menghakimi coaching. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan seperti tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian saya mungkin akan lebih fokus untuk mendengarkan dan memperbaiki kinerja saya. Terus yang ini pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Tentu merasa senang sekali, merasa terbantu, karena secara tidak langsung sudah diberikan bukan jawaban langsung, bukan solusi, tapi diberikan motivasi, sehingga kita bisa lebih meningkatkan diri agar menjadi guru yang lebih baik.